Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, eh, monggo kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini di hari Jumat tanggal 7 November 2025. Bapak Ibu sekalian, puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan kesempatan, sama-sama diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap dapat melakukan kewajiban-kewajiban kita, untuk tetap dapat eh, menjalankan tugas-tugas kita dengan baik dan benar. Bapak Ibu sekalian, eh, karena hari ini hari ketiga, oke, hari ketiga dari acara bebas belajar bareng statistisi, eh, maka hari ini nanti akan mulai gitunya, akan mulai mengarah ke praktikalnya gitu ya. Jadi mungkin nanti ada sedikit menyinggung bagaimana eh, pe- penyajian datanya, bagaimana apa namanya eh, salah satu pengimplementasian dari yang kemarin-kemarin disampaikan di sesi satu dan sesi 2. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, monggo segera kita mulai acara pada pagi hari ini. Eh, Mungkin bisa dites dulu untuk share screen-nya bagi teman-teman statistisi, apakah bisa berjalan dengan baik. Monggo dicoba saja dulu. Oh, sebentar, sebentar. Oke, monggo, mungkin bisa dicoba lagi. Oke, oke, sudah ready. Monggo, segera kita ikuti bersama-sama pemaparan dari rekan-rekan statistisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara bebas belajar bareng statistisi hari yang ketiga ini dengan materi ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Langsung saja, untuk materi yang akan disampaikan pada hari ini ada tiga, yaitu ukuran pemusatan data, yang terdiri dari mean atau yang biasanya disebut dengan rata-rata, median yaitu nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Selanjutnya adalah dibahas tentang ukuran penyebaran data. Yang dibahas adalah range, simpangan rata-rata, varians atau ragam, dan simpangan baku. Selanjutnya adalah contoh penerapan seperti itu. Langsung saja untuk ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat sebungkus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari data yang terbesar sampai yang terkecil. Tiga ukuran pemusatan data yang utama yaitu ada mean atau nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus yaitu nilai yang sering muncul. Nah, dalam statistik sendiri, ukuran pemusatan data dapat dihitung dalam dua bentuk, yaitu bentuk data tunggal dan bentuk data kelompok.
Untuk data tunggal sendiri yaitu data yang disajikan dalam bentuk aslinya dan belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Sedangkan untuk data berkelompok adalah data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, biasanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk ukuran pemusatan yang pertama di sini adalah min atau yang biasanya dikenal dengan nilai rata-rata. Rata-rata adalah hasil pembagian antara jumlah seluruh nilai data dengan banyaknya data. Untuk menghitung rata-rata dapat menggunakan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan Xn per N, di mana X1, X2 sampai dengan Xn merupakan nilai-nilai data, sedangkan X bar adalah rata-ratanya, N adalah banyaknya data, dan sigma X1 dari I sama dengan 1 sampai dengan N adalah jumlah seluruh data. Sedangkan untuk data berkelompok dapat dihitung dengan sigma XI FI per sigma FI, di mana FI adalah frekuensi kelas ke I, XI adalah nilai tengah kelas ke I, dan I dihitung dari 1, 2, 3 sampai dengan K, di mana K adalah banyaknya kelas. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Median adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk data tunggal sendiri, jika datanya adalah data ganjil, maka untuk menghitung median yaitu dengan data ke N plus 1 per 2. Sedangkan jika banyak data genap, median dapat dicari dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk data per kelompok, median dapat dicari dengan rumus L ditambah N per 2 min F per salah. Maaf, ulangi. Untuk data berkelompok, median dapat dicari dengan rumus L ditambah N per 2 min frekuensi kumulatif berbagi F dikali dengan C, di mana L merupakan batas bawah kelas median dan N merupakan jumlah seluruh frekuensi, dan F besar atau frekuensi kumulatif merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median, dan C adalah panjang kelas. Yang selanjutnya adalah nilai modus atau yang biasanya disebut dengan nilai yang sering muncul. Modus adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Untuk data tunggal untuk data tunggal sendiri, modus dapat dicari dengan pertama susun data dalam urutan meningkat atau sebaliknya, kemudian hitung frekuensinya. Nilai frekuensinya yang paling besar atau sering muncul itu adalah nilai modus seperti itu. Untuk data berkelompok sendiri, modus dapat dicari dengan rumus L plus F1 min F0 per 2 kali F1 min F0 min F2 dikali dengan C, di mana L merupakan batas bawah kelas modus, F1 merupakan frekuensi kelas modus, F0 adalah frekuensi kelas sebelum kelas modul, F2 adalah frekuensi kelas sesudah kelas modul, dan C adalah panjang kelas. Eh, untuk beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugus data, apabila pada sekumpulan data terdapat dua modus, maka gugus data tersebut dikatakan dengan bimodal. Apabila data sekumpulan Apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua modus, maka gugus data tersebut dapat dikatakan dengan multimodal. Dan apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka gugus data tersebut dikatakan dengan tidak mempunyai modus. Seperti itu. Contohnya untuk bimodal, misalnya ada data yang terdiri dari 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9. Data tersebut mempunyai dua modus, yaitu 4 dan 7.
Nah, data tersebut dikatakan dengan bimodal karena mempunyai dua modus. Jika data terdiri dari misal 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Data tersebut mempunyai tiga modus, yaitu 3, 4, dan 5, yang kemudian dikatakan sebagai multimodal karena mempunyai lebih dari dua modus dalam satu data. Nah, jika data yang terdiri dari 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16, data tersebut dikatakan tidak mempunyai modus. Selanjutnya adalah tentang ukuran penyebaran data yang akan disampaikan oleh Mbak Ica. Baik, terima kasih Mbak Nelly. Untuk selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi atau perbedaan nilai-nilai dalam suatu kumpulan data dari nilai pusatnya. Nah, semakin besar penyebaran, artinya nilai-nilai data semakin bervariasi. Nah, sebaliknya, jika penyebarannya kecil, berarti data lebih seragam atau mendekati rata-rata. Ukuran penyebaran data itu ada empat, yaitu yang pertama ada range atau rentang, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga variance atau ragam, dan yang terakhir standard deviation atau simpangan baku. Yang pertama ada range atau rentang. Nah, range atau rentang ini merupakan jenis pengukuran penyebaran yang sangat sederhana, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Rumusnya yaitu range sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max itu adalah nilai data terbesar dan X min adalah nilai data terkecil. Nah, range ini hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Artinya, range ini sensitif terhadap nilai ekstrim dan tidak dapat menggambarkan sebaran data secara keseluruhan. Yang kedua ada simpangan rata-rata atau SR yang merupakan ukuran penyebaran data yang menunjukkan rata-rata selisih absolut setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai SR, maka semakin besar penyebaran datanya. Untuk rumus SR sama dengan 1/n dikali jumlah selisih absolut dari nilai data dengan nilai rata-ratanya, di mana XI merupakan nilai data ke I dan X bar merupakan rata-rata. Selanjutnya ada ragam atau varians yang merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh titik-titik data itu tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, varians ini penting dalam statistik karena menjadi dasar bagi statistik seperti dalam analisis termasuk simpangan baku, kemudian uji statistik atau uji hipotesis hingga machine learning. Untuk rumus dari ragam dibagi menjadi rumus bagi populasi dan juga bagi sampel. Untuk rumus ragam itu sendiri sama dengan jumlah kuadrat dari selisih setiap data dengan rata-rata dibagi dengan n, di mana n itu merupakan jumlah datanya. Nah, untuk n besar itu merupakan jumlah populasi dan n kecil n-1 itu untuk sampel. Yang terakhir yaitu ada simpangan baku atau standard deviation, di mana simpangan baku ini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh titik-titik data tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, simpangan baku ini merupakan akar dari ragam atau varians tadi. Jika varians itu dihitung dalam satuan kuadrat, nah simpangan baku ini mengembalikannya ke satuan asal data sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan. Untuk rumus simpangan baku bagi populasi yaitu sigma sama dengan akar dari jumlah kuadrat XI min X bar dibagi dengan N. Kemudian untuk simpangan baku bagi sampel yaitu S sama dengan akar jumlah selisih kuadrat dari XI min X bar dibagi dengan N min 1. Selanjutnya adalah contoh penerapannya. Contohnya, ini ada nilai ujian matematika 10 orang siswa diberikan nilai sebagai berikut. Nah, kita akan menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tersebut.
Yang pertama kita hitung dulu nilai min atau rata-ratanya dengan menjumlahkan seluruh datanya kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Nah, di sini jumlah datanya ada 10, jadi untuk jumlah total datanya adalah 78 dibagi dengan 10 dan menghasilkan nilai rata-rata 7,8. Selanjutnya kita mencari nilai mediannya. Yang pertama kita mengurutkannya dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian dihitung banyaknya data sebanyak 10. Nah, karena banyaknya data ini genap, maka rumus yang digunakan adalah nilai median sama dengan data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Di mana karena ini jumlah datanya adalah 10, maka yang diambil adalah data kelima dan data keenam dibagi 2. Di sini data kelima dan data keenamnya adalah 8, jadi diperoleh nilai mediannya sama dengan 8 plus 8 bagi 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita cari nilai modus, yaitu nilai yang sering muncul. Kita membuat distribusi frekuensi data. Di sini kita hitung nilai matematik yang dapat nilai matematika 5 itu ada 1 orang. Kemudian yang mendapatkan nilai matematika 6 ada 2 orang. Dan yang mendapatkan nilai matematika 8 ada 4 orang. Kemudian mendapat nilai 9 ada 1 orang. Dan mendapatkan nilai 10 ada 2 orang. Nah, dari distribusi tersebut dapat diketahui nilai ujian matematika yang paling banyak muncul, yang paling banyak frekuensinya adalah nilai 8, yaitu muncul sebanyak 4 kali. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adam. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ica. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh Mbak Ica sama Mbak Naili. Nah, di sini kita telah pelajari terkait ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, kenapa kok kita harus mengetahui sih ukuran pemusatan, ukuran penyebaran? Nah, karena untuk apa, eh, mempelajari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran ini nantinya akan berguna sekali buat pengolahan statistik lebih lanjut. Karena kan juga ukuran pemusatan, ukuran penyebaran ini juga sering digunakan dalam hal eh, teori penarikan sampel atau eh, penarik teori penarikan sampel yang nantinya akan digunakan untuk menduga suatu populasi. Nah, jika kita eh, tidak mengetahui sebaran suatu data yang kita peroleh, juga nantinya juga kita tidak akan bisa menentukan metode statistik ke depannya yang akan dilakukan, apakah menggunakan metode parametrik atau non parametrik. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari terkait ukuran pemusatan, penyebaran maupun sebaran suatu distribusi data. Nah, salah satu contohnya yang telah disebutkan tadi oleh Mbak Ica, Mbak Neri untuk ukuran pemusatan ini ada min, median, modus dari suatu data. Nah, min, median, modus ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Bapak Ibu. Untuk nilai min ini itu sangat sering digunakan dalam analisa statistik dibandingkan dengan ukuran pemusatan lainnya. Mengapa? Karena ukuran min rata-rata ini nilainya itu sangat konsisten sekali jika dilakukan suatu penarikan sampel, di mana jika sampel kita ini dilakukan penarikan secara berulang, maka nilainya itu akan konsisten dan mendekati suatu nilai parameter populasi. Nah, akan tetapi nilai min ini itu memiliki kekurangannya, Bapak Ibu, jika suatu data ini nanti eh, misalnya data berat suatu barang berkisaran antara 5 kilo sampai 10 kilo. Datanya itu ada 5 kilo, 7 kilo, atau 8 kilo sampai 10 kilo. Nah, jika salah satu data tersebut diganti dengan nilai-nilai yang ekstrim, misalnya 8 kilo diganti dengan 100 kilo misalnya, maka nilai min tersebut akan berubah sangat signifikan atau sangat sangat drastis gitu. Nah, tapi kalau misal nilai median ini dia itu tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, akan tetap konsisten terletak di tengah-tengah data.
Akan tetapi nilai median ini tidak konsisten jika digunakan sebagai penduga parameter dalam pendugaan populasi menggunakan sampel. Untuk nilai modus ini sangat bagus digunakan jika datanya itu banyak. Nah, kalau datanya sedikit itu kemungkinan kecil sekali untuk kita mendapatkan modus. Nah, ini adalah salah satu contoh distribusi data menggunakan data eh, kelompok. Misalnya ada suatu berat badan antara 56 kilo sampai 60 yang terdiri dari hmm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terdiri dari 6 kelas. Nah, masing-masing kelas ini terdapat frekuensi barang. Misal, berat berat suatu barang yang terletak antara 56 sampai 60 kilo itu ada 8 barang. Kemudian 61 kilo sampai 65 itu ada 3 barang dan seterusnya. Nah, dari data kelompok tersebut, kita ingin menentukan berapa sih median min modus dari data tersebut. Nah, menyajikan suatu data berat badan dari 60 orang. Nah, selanjutnya, nah ini jika kita menggunakan rata-rata untuk mengetahui eh, berat badan 60 orang dari data berkelompok ini, misalnya menggunakan rata-rata. Nah, rumus menggunakan data kelompok dengan data yang tidak tabel berkelompok dan tabel yang tidak berkelompok ini beda ya Bapak Ibu. Jika menggunakan tabel berkelompok ini, maka rumusnya adalah sigma xi dikali frekuensi dibagi eh, jumlah frekuensi tiap-tiap kelas. Nah, jadi sigma x ini penjumlahan dari x ini adalah nilai tengah gitu Bapak Ibu. Nilai tengah ini diperoleh dari batas bawah kelas yaitu 56 ditambah batas atas kelas 60 dibagi 2. Nanti nilainya akan diperoleh 58 untuk kelas yang pertama. Kelas kedua juga sama sampai seterusnya yaitu 61 ditambah 65 dibagi 2 nanti akan diperoleh 63. Maka rumusnya X bar sama dengan uh, sigma XI dikali FI sampai seterusnya. Misal kelas yang pertama yaitu nilai frekuensi pertama kan ada 8 Bapak Ibu ya. Di kelas pertama dikali XI nilai tengahnya 58 ditambah sampai seterusnya yaitu kelas ke-6 yaitu eh, frekuensi kelas ke-6 yaitu ada 4 orang dikali nilai tengah berat badannya ada 83 diperoleh total yaitu 4.210. Nah, ini nanti dibagi banyaknya orang 60 atau eh, sigma sigma FI jumlah frekuensi tiap kelas ini. Maka diperoleh nilai tengah yaitu 70,167 atau nanti dibulatkan sekitar 70. Kemudian selanjutnya ada nilai median. Nah, kita ingin mengetahui nilai median dengan data berkelompok seperti ini, maka rumusnya adalah L batas bawah ditambah dalam kurung N per 2, yaitu jumlah jumlah sampel atau responden atau yang diteliti ini ada 60 dibagi 2 dikurangi frekuensi F, F besar frekuensi dikurangi dibagi frekuensi dikali CC ini eh, panjang kelas. Nah, ini untuk batas bawah ini pertama kita menentukan kelas mediannya dulu. Terletak di kelas berapa ya Bapak Ibu? Nah, berhubung 60 bagi 2 sama dengan 30, maka kelas median ini terletak antara rentang berat badan di 71 sampai 75, di mana Nah, frekuensi kumulatif orang ke 30 ini, yaitu kan jika frekuensi kumulatif untuk kelas pertama ada 8. Nah, 8 tambah 3 kan ada 12. Nah, 12 ditambah 18 kan ada 29. Nah, 29 ditambah 21 atau orang selanjutnya, maka sudah di range 30 ini. Maka terletak antara 7 kelas 70
berat badan 71 sampai 75. Makanya batas bawahnya ini 71. Nah, kenapa kok 71 dikurangi 0,5? Kenapa dikurangi 0,5? Karena untuk mengakomodir jika terdapat data yang desimal Bapak Ibu. Jadi kalau misal 70, jika jika 70,6, maka datanya itu masih masuk ke 70 71. Kalau 70,2 itu masuk ke 70. Makanya kenapa kok dikurangi 71,0,5 terus ditambah 29 ini F besar nih frekuensi kumulatif dari sebelum kelas median. Jadi 29 ini. Jadi 60/2 dikurangi 29 dibagi 21. 21 ini frekuensi biasa dari kelas median. Nah, berarti di kelas median ini banyak orang yang terletak antara berat badan 71 sampai 75 ini ada 21. Kemudian dikali 5, 5 ini panjang kelas yaitu ada 5, 71, 72, 73, 74 dikali 5. Ada 5 panjangnya ini. Kemudian diperoleh perhitungan dan diperoleh nilai median ini terletak antara 70,74. Jadi range kelas yaitu 71 sampai 75 ini. Kemudian untuk nilai modus nilai yang sering muncul di suatu distribusi data. Nah, dari distribusi data yang disajikan dalam tabel tersebut, kan diketahui kelas modusnya pada kelas dengan rentang 71 sampai 75, 71 kilo sampai 75 kilogram. Eh, Soalnya berat badan range 71 kilo sampai 75 itu memiliki eh, jumlah terbanyak orangnya yaitu 21 dibandingkan dengan eh, orang yang memiliki berat badan 56 sampai 60, 61 sampai 65 dan sebagainya. Nah, untuk mencari nilai modusnya yang presisi terletak di angka berapa yaitu menggunakan rumus sebagai berikut yaitu L uh, batas bawah ditambah frekuensi F1 kurangi F0 dibagi 2 kali F1 kurangi F0 dan F2 kurangi F2 dikali C. Nah, C ini tadi adalah panjang kelas yaitu panjang kelasnya ada 5 dihitung dari 71, 72, 73, 74 dan 75. Nah, ini semua kelas ini juga memiliki panjang kelas yang sama yaitu 5. Misalnya kelas yang pertama ada 5. Panjang kelasnya ada 5 yaitu 56, 57, 58, 59, 60. Kemudian batas bawahnya itu L yaitu 71 kurangi 0,5 ditambah F1 kurangi F0 yaitu F1 ini merupakan frekuensi kelas modus ya Bapak Ibu yaitu 21 dikurangi F0 ini frekuensi kelas sebelum kelas modus atau di bawahnya kelas modus yaitu sebelumnya yaitu ada 18 dikurangi 2 dikali F1. F1 ini kelas modusnya ada 21 dikurangi F0 tadi ada 18 dikurangi F2. F2 ini adalah nilai frekuensi setelah kelas modus berarti ada 6 ini dikali 5 yaitu panjang kelasnya dan dilakukan perhitungan diperoleh bahwa nilai modus terletak antara 71 kilogram sampai 75 kilogram yaitu 71,33. Nah, dari nilai mean median modus tadi itu kurang lebih hampir terletak antara nilai tengah ya Pak Ibu. Nilai tengah range antara 71 sampai 75 yaitu nilai median diperoleh senilai 70,1 kemudian nilai median 70,7 kemudian nilai modus yaitu 71. Nah, mengapa? Nah, ini merupakan alasan kenapa kok nilai mean median modus ini disebut sebagai nilai tengah, yaitu nilai tersebut menggambarkan suatu pusat dari suatu distribusi data. Nah, ini merupakan
ukuran penyebaran. Contoh salah satu contoh penggunaan ukuran penyebaran yaitu ada range. Ya, misalnya diketahui data nilai ujian sebagai berikut ada 60, 65, 70, 75, 80, sampai 90. Nah, kita ingin menentukan rentang jarak nilai-nilai tersebut dari data-data ini. Nah, diperoleh yaitu nilai rentang data ujian ini yaitu nilai maksimal yaitu ada 90 dikurangi nilai 60 yaitu 30. Nah, jadi interpretasinya yaitu penjelasannya rentang sebesar 30 ini menunjukkan bahwa selisih antara nilai ujian tertinggi dan nilai ujian terendah itu ada 30 poin. Artinya ini penyebaran cukup sangat lebar. Kemudian ada contoh soal penggunaan simpangan rata-rata nggih. Ini diketahui ada data yaitu 10, 12, 14, 16, 18. Nah, dari data-data tersebut hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. Untuk pertama kita menggunakan rumus eh, nilai rata-rata yaitu X bar yaitu penjumlahan semua data dibagi banyaknya data yang diperoleh yaitu 14. Nah, dari nilai rata-rata ini kita menghitung selisih tiap nilai terhadap nilai rata-ratanya. Misal, eh, selisih tiap nilai terhadap nilai rata-ratanya. Berarti 10 kurangi 14, 12 dikurangi 14, sampai 18 dikurangi 14. Ini selisihnya ini dilakukan secara mutlak ya. Jadi untuk nilai negatif nanti akan di positifkan. Misal 10 dikurangi 14, harusnya kan nilainya kan negatif 4, tapi karena dimutlakan menjadi 4. Nah, selisih-selisih ini nanti akan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, sehingga diperoleh 12 bagi 5, 2,4. Nah, jadi nilai 2,4 ini merupakan nilai rata-rata selisih setiap nilai terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian ini ada contoh mengenai ragam dan simpangan baku. Misalnya diketahui suatu data, yaitu suatu data, diketahui data yaitu ada 5, 7, 8, 10, sama 10. Nah, hitunglah ragam dan simpangan baku data tersebut. Nah, yaitu yang pertama menghitung nilai rata-rata, yaitu jumlah setiap amatan ini dibagi banyaknya amatan, yaitu 5, diperoleh nilai rata-ratanya ada 8. Kemudian nilai ragam ini merupakan penjumlahan selisih setiap data terhadap rata-ratanya yang dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data, yaitu sigma xi kurangi x bar kuadrat, yaitu setiap datanya 5 dikurangi dengan nilai rata-ratanya dikuadratkan, terus sampai seterusnya dibagi 5 diperoleh nilai 3,6. Nah, jadi diperoleh eh, ragam penyebaran datanya itu sebesar 3,6. Untuk simpangan baku rumusnya ada akar dari ragam yaitu akar dari 3,6 diperoleh eh, 1,9. Nah, kenapa kok simpangan baku ini merupakan akar dari ragam? Karena kalau kita melakukan penerapannya di dunia kehidupan sehari-hari untuk misalkan mendata berat badan atau tinggi badan, itu kalau kita menggunakan ragam, maka satuannya akan mengikuti Bapak Ibu. Misalnya tinggi badan, kan satuannya sentimeter. Nah, kalau kita mengukur tinggi badan nanti dari suatu data, misalnya data eh, posyandu atau sebagainya kan mengukur tinggi badan suatu anak atau gimana gitu. Itu kan satuannya sentimeter. Nah, kalau kita menggunakan ragam, maka satuannya nanti akan mengikuti sentimeter kuadrat. Makanya kenapa kok eh, ada simpangan baku ini untuk mengembalikan satuannya tersebut menjadi satuan yang semula. Misal sentimeter kuadrat kalau diakarkan kan menjadi sentimeter gitu. Nah, nanti interpretasinya lebih mudah gitu. Nah, dari perhitungan ini diperoleh interpretasi yaitu nilai simpangan bagus sebesar 1,9. Ini berarti uh, rata-rata setiap data itu menyimpang 1,9 poin dari
rata-ratanya. Berarti setiap data ini memiliki nilai penyimpangan 1,9 terhadap nilai tengahnya atau nilai rata-ratanya. Nah, karena simpangan bakunya kecil, berarti penyebaran data ini cukup rapat. Jadi data ini termasuk homogen atau penyebarannya itu tidak terlalu luas. Atau untuk mengetahui apakah suatu data ini memiliki sebaran besar atau kecil itu bisa kita lakukan atau kita bisa mengetahuinya menggunakan nilai koefisien variansi. Nah, nilai koefisien variansi ini merupakan uh, nilai yang diperoleh dari rata-rata dibagi nilai ragam atau simpangan bakunya dikali 100%. Nah, jika nilai yang dihasilkan itu kurang dari 30%, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut itu tidak terlalu menyimpang atau tidak terlalu menyebar relatif homogen, kurang lebih seperti itu. Nah, demikian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan kepada mahasiswa sebagai moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan statistisi atas pemaparan materinya. Baik, karena ini hari Jumat, jadi saya langsung ke ini ya. Nanti pertanyaannya di akhir saja. Nanti kita rangkum pertanyaan-pertanyaannya di akhir saja. Saya mohon izin untuk share screen. Baik. Eh, Apa sudah muncul, rekan-rekan? Eh, Sebentar, sepertinya rada ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sampai di step 3 gitu ya. Di step 3 untuk evaluasi penyelenggaraan sektoral. Hmm. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi di step 3 ini kita akan eh, bicara soal proses bisnis begitu ya. Jadi proses bisnis statistik, di mana proses di bisnis ini nanti ada empat empat kategori begitu ya, empat kategori atau empat kriteria begitu. Yang pertama ada perencanaan data, kemudian ada pengumpulan data, kemudian ada lagi pemeriksaan data, dan yang terakhir ini adalah penyebarluasan data begitu ya. Jadi di perencanaan data nanti kita ada tiga, eh, boleh dibilang indikator begitu ya. Tiga indikator. Yang pertama ini adalah pendefinisian kebutuhan statistik.
Yang kedua ini ada desain statistik. Dan yang ketiga ini ada penyiapan instrumen. Nah, untuk di kelompok pengumpulan data ini nanti kita akan ada satu indikator saja ya. Ini pengumpulan atau akuisisi data. Selanjutnya di kelompok pemeriksaan data nanti kita ada indikator pengolahan dan analisis. Hingga di yang akhir di kelompok penyebar luasan data ini nanti kita ada indikator diseminasi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama ini kita ada indikator pertama tingkat kematangan pendefinisian kebutuhan statistik begitu ya. Jadi tingkat kematangan pendefinisian kebutuhan statistik ini adalah proses yang menentukan kebutuhan atau proses penentuan kebutuhan data berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan statistik menunjukkan bagaimana statistik itu dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Tentunya ini pengguna data begitu ya. Jadi pendefinisian kebutuhan ini mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan atau yang biasa kita sebut dengan stakeholders begitu ya. Dan hal-hal yang menjadi kesepakatan dalam forum data. Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat bahwasanya kita kemarin sama-sama telah mengikuti forum satu data begitu nggih, yang diselenggarakan oleh Bapelitbangda di Batu kemarin. Nah, ini eh, di dalamnya kemarin itu kita juga ada menyepakati daftar data begitu ya. Nah, itu ada proses pengidentifikasian kebutuhannya ya. Nah, di indikator ini itu membahas membahas itu ya. Jadi kalau misalkan ada di level pertama pendefinisian kebutuhan statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Jadi intinya kalau di level pertama itu hampir semua indikator itu belum gitu ya, belum. Kemudian untuk yang di level 2 ini adalah pendefinisian kebutuhan statistik telah dilakukan oleh setiap produsen data sesuai dengan standarnya masing-masing. Seperti yang kemarin bahwa pelaksanaan kegiatan statistik kalau dilakukan dengan apa namanya standarnya masing-masing ini berarti kita ada di level 2 begitu. Nah, kemudian ada yang level ketiga, pendefinisian kebutuhan statistik telah dilakukan berdasarkan prosedur baku begitu. Telah dilakukan berdasarkan prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh produsen data. Nah, ini eh, ada sebuah prosedur baku yang ditetapkan oleh wali data, ada di buku panduan penyelenggaraan statistik sektoral itu. Eh, Jika sudah mengikuti apa yang ada di panduan itu, ada SOP-nya, ada deskripsinya, ada penjelasannya juga, maka itu berarti kita ada di level ketiga begitu nih. Nah, jika kita ada di level selanjutnya ya ini pendefinisian kebutuhan statistik telah dilakukan review gitu ya. Review dan evaluasi secara berkala. Karena proses kegiatan statistiknya ini eh, apa namanya berjalan setiap tahun begitu ya, berjalan setiap tahun 2021, 22, 23 juga ada juga, 24 ada lagi, 25 ada lagi, maka itu harusnya kita melakukan review dan evaluasinya secara berkala. Setiap tahun ada dari tahun 2021 ditindaklanjuti 2022, kemudian rekomendasinya 2022 ditindaklanjuti 2023 dan seterusnya begitu. Nah, jika sudah ada hal sedemikian itu nanti kita sudah ada di level keempat. Nah, jika tindak lanjut itu kita lakukan, gitu, telah kita lakukan dan kita mampu untuk membuktikan tindak lanjut itu, maka itu nanti kita ada di level ke-5. Oke, untuk indikator yang selanjutnya ini adalah tingkat kematangan desain statistik. Jadi desain statistik merupakan proses membuat rancangan kegiatan statistik. Proses perancangan harus dilakukan dengan benar, gitu.
agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan perancangan ini dapat memanfaatkan standar internasional atau nasional. Nah, dari materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman statistisi mulai hari pertama, hari kedua hingga hari ketiga ini, eh, kita juga sama-sama sudah eh, mengikuti begitu ya. Jadi bagaimana proses membuat apa, menghitung sampelnya itu bagaimana, mendeskripsikan populasinya itu bagaimana, kemudian eh, dari yang tadi semakin hari semakin lebih ke teknis begitu ya. Dari yang sesi ketiga ini tadi menghitung mean-nya bagaimana, menghitung mediannya bagaimana, modusnya bagaimana. Nah, itu nanti bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk membuat desain statistiknya, gitu. Untuk membuat desain statistik gitu. Jadi, pertama, kalau penerapan desain statistik itu belum dilakukan, memang memang belum, berarti itu poinnya satu, ini poin terendah gitu. Dan itu dilakukan, kalau misalkan sudah dilakukan, berarti poinnya dua, dan seterusnya, hingga jika penerapan desain statistik itu telah dilakukan, gitu ya, telah dilakukan, telah direview, terus reviewnya itu sudah ada evaluasinya, dan evaluasinya itu sudah dimutakhirkan, gitu ya, sudah ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas, maka itu nanti kita akan ada di level kelima, gitu. Baik, eh, itu untuk yang desain statistik. Kemudian kita masuk ke indikator selanjutnya. Ini adalah tingkat kematangan penyiapan instrumen, gitu ya. Jadi setelah desain, setelah kita membuat desainnya, gitu, tentunya ini akan ada instrumen. Instrumennya seperti apa? Seperti yang dijelaskan di sesi pertama, kalau saya tidak salah. Jadi ada instrumen itu yang berupa kuesioner. Nanti kuesionernya itu ada yang dibantu dengan teknologi, ada yang lewat telepon, ada yang Suacacah mengolah sendiri, dia mengisi formnya sendiri, ada yang seperti itu. Nah, hal tersebut itu adalah instrumennya. Nah, bagaimana kita menyiapkan instrumen itu, ya? Jadi penyiapan instrumen adalah tahap pembangunan, gitu ya, dan pengujian segala instrumen yang sudah dirancang sehingga siap untuk digunakan. Pengujian instrumen, ya, dapat dilakukan pada wilayah yang lebih kecil, pada lokus tertentu, gitu, untuk menentukan apakah instrumen yang sudah dibangun itu sudah cukup baik untuk digunakan. Jadi kemarin Mas Adam kalau nggak salah, dari teman-teman statistisi ini bilang kalau misalkan ada mau sampling gitu, mau survei gitu, ada pilot projectnya begitu, ada yang kecil-kecil gitu ya, piloting gitu. Nah, itu juga bisa membuktikan kalau kita sudah menyiapkan instrumennya itu. Nah, pengukurannya bagaimana? Pengukurannya sama, levelnya karena yang diukur ini level maturitas, jadi level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Level 1 jika belum terakomodir, level 1 itu jika belum dilaksanakan begitu ya. Kemudian kalau level 2 sudah dilakukan, penyiapan instrumennya itu sudah dilakukan gitu ya, oleh setiap produsen data sesuai dengan standarnya masing-masing. Jadi belum menggunakan standar yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data begitu ya. Kemudian kalau yang level ketiga berarti sudah menggunakan standar itu, standar yang ditetapkan begitu. Kemudian untuk yang nomor 4 ada di level 4 berarti penyiapan instrumennya sudah dilakukan review dan evaluasi, dan perlu dicatat secara berkala begitu ya Bapak Ibu, secara berkala. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan beberapa tahun gitu. Kemudian ada yang kelima, ini adalah jika tindak lanjutnya sudah ditindak lanjut dan dapat dibuktikan, maka itu nanti kita ada di level ke-5 begitu. Baik, kita melanjutkan. eh Indikator selanjutnya ini ada tingkat kematangan proses pengumpulan data begitu ya. Jadi proses pengumpulan data, akuisisi data, kita mendapatkan data di lapangan itu bagaimana begitu ya. Jadi pengumpulan data atau akuisisi data ini merupakan tahap kegiatan mencari data atau informasi di lapangan begitu ya. Atau akuisisi dari sumber lain.
bisa kita kilas balik dari yang disampaikan oleh rekan-rekan statistisi kemarin bahwa pengumpulan data itu datanya bisa bersifat primer atau datanya itu bisa bersifat data sekunder begitu ya. Jadi tidak hanya tidak melulu pengumpulannya itu lewat survei begitu ya. Kemarin dijelaskan juga oleh teman-teman statistisi ini selain survei bisa juga melalui kompilasi produk administrasi begitu ya. Jadi apakah tapi tidak ada surveinya Pak ini ya, tidak apa-apa ya memang akuisisi data itu eh, bisa berbentuk seperti itu, bisa berbentuk kompilasi produk administrasi juga. Gitu. Nah, tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, gitu ya. Jadi kalau tahap pengumpulan data ini memang datanya harus eh, ada di proses mengumpulkan, menggali, gitu ya, menghimpun data-data yang ada, gitu ya. Jadi kalau proses ini sama pengukurannya. Jadi kalau proses ini belum dilakukan oleh seluruh produsen data, ini berarti levelnya satu. Kalau sudah dilakukan dengan standarnya masing-masing. Jadi misalkan ini dari Dinas Kesehatan menggunakan pengumpulan datanya itu standarnya dari sesuai dengan sesuai dengan sisi kesehatan begitu nggih. Kalau misalkan dari pendidikan sesuai dengan yang dari pendidikan begitu nggih. Yang dari apa namanya biasanya itu eh, pertanian peternakan, perikanan, mungkin dari instansi pembinanya masing-masing begitu ya. Nah, apakah yang seperti itu boleh? Boleh gitu. Tapi itu nanti ada di level kedua begitu ya. Terus kemudian kalau misalkan itu sudah apa namanya mengacu pada prosedur baku yang ditetapkan begitu ya, itu nanti ada di level ketiga dan seterusnya sampai kalau misalkan sudah ada proses peningkatan proses pemutakhiran kalau dalam rangka peningkatan kualitas nanti itu ada di level ke-5 begitu. Em, oke, ini ada kita lanjutkan. Untuk indikator selanjutnya, ini ada indikator kematangan pengolahan data, gitu ya. Nah, pengolahan data ini adalah tahapan kegiatan di mana data yang sudah dikumpulkan dilakukan proses pengolahan, gitu ya, untuk menghasilkan data statistik yang dibutuhkan. Tahapan ini bertujuan agar data siap dianalisis dan disebarluaskan. Jadi, eh, tahapan pengolahan data ini adalah melibatkan mengolah data mentah untuk menjadi data yang siap disebarluaskan. Mulai apa dari ini apa? Ada beberapa prosesnya, mulai mungkin ada cleansing, ada coding gitu ya, ada pengelompokan, ada ini. Nah, itu nanti masuk semua ke proses pengolahan data itu. Nah, sama yang diukur ini tingkat maturitasnya juga. Jadi mulai dari level 1 sampai level 5. Kalau di level 1 belum terlaksana, naik, naik, naik lagi. Kalau sudah ada standarnya, begitu. Kalau sudah ada standarnya, standar yang baku oleh Diskominfo sebagai wali data, itu nanti di level ketiga, dan seterusnya, sampai di level 5 kalau misalkan sudah ada monitoring dan evaluasi, kemudian tindak lanjut rekomendasi tindak lanjutnya itu sudah direalisasikan itu nanti sampai di level ke-5 begitu. Oke, kita lanjutkan ke indikator selanjutnya. Baik, indikator 30302 ini adalah tingkat kematangan analisis data. Jadi analisis data ini sesuatu yang merupakan tahap lanjutan dari pengolahan data itu tadi ya. Jadi proses analisis data ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang dihasilkan dari proses statistik begitu ya. Jadi pada tahapan ini output statistik itu diproduksi dan diperiksa secara rinci. Tahapan ini termasuk menyiapkan konten statistik. Konten statistiknya itu apa? Ada komentar, ada catatan teknis, dan lain-lain. Ada catatan prosesnya, begitu ya.
dan memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan sebelum disebarluaskan kepada pengguna. Jadi proses analisis ini adalah sesuai dengan proses analisis yang pada umumnya begitu ya. Jadi kalau misalkan proses analisis ini eh, belum dilakukan, itu nanti ada di level 1. Kemudian kalau misalkan proses analisisnya ini sudah dilakukan dengan standarnya sendiri-sendiri, level 2 seperti yang sudah-sudah. Kemudian naik lagi ke level 3 kalau ada standar bakunya, naik ke level 4 kalau ada proses monitoring dan evaluasinya, kemudian naik ke level 5 kalau hasil rekomendasi dari proses monitoring dan evaluasi itu sudah ditindaklanjuti dan dapat dibuktikan untuk peningkatan kualitas. Begitu. Kemudian ini ada yang ke selanjutnya, ini ada indikator 3 ada indikator 30401. Ini ada tingkat kematangan diseminasi data begitu nih. Jadi ini ada ini terakhir ini kayaknya. Jadi ada indikator tingkat kematangan diseminasi data. Diseminasi data, maaf agak belibetnya, adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok kepada kelompok target gitu ya. Jadi kalau diseminasi itu ada targetnya begitu nih, Bapak Ibu nggih. Atau individu agar memperoleh agar mereka memperoleh informasi. Targetnya ini seperti apa? Misal mungkin nggih, targetnya ini ada data hasil pengolahan ikan begitu nggih, di Kecamatan Paciran. Misalkan begitu. Berarti ini ada spesifikasi targetnya. Targetnya ini adalah orang-orang atau masyarakat Paciran yang khususnya misalkan yang berprofesi sebagai nelayan atau yang berprofesi sebagai apa namanya industri minatani begitu ya. Itu nanti targetnya ada seperti itu. Ada segmen-segmennya gitu kalau diseminasi itu. Dan akhirnya mampu memanfaatkan informasi tersebut. Fase ini mengatur perilisan produk statistik kepada pengguna melalui berbagai media atau saluran. Nah, selain itu, mendukung pengguna untuk mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis. Ya. Jadi, proses diseminasi ini bagaimana? Karena ini segmented begitu ya. Karena ini segmented, maka bisa berupa beberapa kegiatan yang berbeda-beda. Misalkan untuk dinas kesehatan misalkan ada contoh lagi dinas kesehatan mungkin ada diseminasi data melalui bidan-bidan desa begitu ya, data stunting misalkan, data stunting nanti didiseminasikan ke bidan-bidan desa, kemudian bidan-bidan desa itu dapat menindaklanjuti itu gitu ya, ada ada pemanfaatan dari data tersebut oleh para bidan desa, ini seperti itu proses diseminasi data. Nah, jika proses ini belum dilakukan, maka ini nanti poinnya akan 1. Kemudian jika dilakukan dengan standarnya, poinnya 2. Kemudian kalau jika dilakukan dengan standar, poinnya 3 dan seterusnya sampai di poin 5 itu adalah proses ini telah dilakukan pemutakhiran dalam rangka peningkatan kualitas dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Ini sampai terakhir. Nah, ya, betul. Baik, Bapak Ibu, itu tadi eh, penjelasan-penjelasan tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin eh, mencoba apa istilahnya gitu ya, asesmen mandiri gitu, oke, atau self assessment begitu, nanti bisa coba menggunakan parameter-parameter itu. Kira-kira di tempatnya Bapak Ibu itu seberapa seberapa berpengaruh gitu ya, seberapa berhasil penyelenggaraan statistik sektoralnya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu butuh
bantuan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi rekan-rekan statistisi di Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik, Bapak Ibu, eh, demikian sesi kedua, begitu nggih. Sesi kedua ini eh, cukup. Kemudian mungkin ada sesi ketiga ini adalah sesi tanya jawab. Coba saya lihat di chat Zoom belum ada. Oke, saya coba lihat di chat, chat apa namanya? Link pengisian, link pengisian. Oke. Hmm. Di link, oh ada tiga. Ada tiga. Ini siapa nih? Ada Joko, ada Lukman, ada Anu. Oke. Eh, baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan. Ada, sebentar, ini saya pilih aja dulu. Karena ada lebih dari tiga, karena kuotanya kita lebih dari kalau kuotanya kita ini tiga saja gitu ya, Bapak Ibu ya, Sunnah Rasul begitu. Sebentar, ini ada lebih dari tiga. Sebentar saya lihat dulu, saya pilih dulu. Oke, kalau rata, oke, ini oke nih. Jadi ada pertanyaan pertama, eh, kalau rata-rata mungkin sudah biasa digunakan untuk, oh ini mungkin ada komanya gitu. Saya besarkan. Kalau rata-rata mungkin sudah biasa digunakan, gitu ya. Untuk yang perhitungan lainnya itu digunakan saat kapan contohnya, gitu. Nah, ini mungkin untuk yang perhitungan yang ini ya. Jadi ini tadi kan ada perhitungan rata-rata, median sama modus begitu, nggih. Mungkin ini kalau rata-rata lebih familiar ke teman-teman sekalian. Kalau median sama modus ini mungkin contohnya bagaimana digunakan untuk apa begitu. Mungkin mungkin begitu nggih poin dari pertanyaannya. Oke, itu pertanyaan satu. Kemudian sebentar saya pilih lagi. Oke, ini ada lagi. Kalau menghitung SKM, apakah digunakan modus dan lain-lain? Karena biasa, nah ini rada anu ya. Karena biasanya menggunakan rata-rata saja. Oke, saya cari dulu. Jadi kalau yang pertanyaan kedua ini adalah kalau menghitung SKM, apakah digunakan modus dan lain-lain? Karena biasanya menggunakan rata-rata saja, begitu ya. Oh, oke, mungkin poinnya begini ya. Jadi apakah yang lain itu digunakan juga untuk menghitung SKM? Mungkin begitu ya poinnya. Lalu, oke, yang ketiga, sebentar. Saya dari Kecamatan Bu, ini mungkin ya. Saya dari Kecamatan Bu. Kalau misal menghitung banyaknya sampel dari survei saya, bagaimana caranya? Apakah dicari medianya? Oh, ini mungkin kalau gini mungkin ya saya rangkum. Bagaimana gitu ya? Bagaimana cara menghitung banyaknya sampel untuk kecamatan? Ini langsung kita ngomongin studi kasusnya di SKM begitu saja nggih, Bapak Ibu nggih. Eh, oke, jadi bagaimana cara menghitung sampel untuk survei kepuasan masyarakat di kecamatan, begitu nggih? Oke, oke. Eh, baik, itu tadi ada tiga pertanyaan, teman-teman statistisi. Jadi yang pertama ini adalah tolong dijelaskan contoh-contoh implementasinya gitu ya. Contoh-contoh implementasinya dari yang median dan modus begitu ya. Kalau rata-rata ini sudah bisa. Kemudian kalau apakah median dan modus ini digunakan untuk menghitung SKM?
Untuk yang ketiga ini hampir hampir inline begitu ya, karena teman-teman ini kemarin mungkin studi kasusnya di SKM begitu ya. Bagaimana cara menghitung populasi SKM untuk surveinya kecamatan begitu ya. Baik, untuk rekan-rekan statistisi, monggo ada tiga pertanyaan tersebut. Silahkan untuk direspon begitu nggih. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih Mas Siswo. Untuk dari ketiga pertanyaan tersebut, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, nggih. Nah, terkait, nah ini ada pertanyaan yang pertama yaitu kalau rata-rata mungkin sudah biasa digunakan. Untuk yang perhitungan lainnya itu digunakan saat kapan dan contohnya seperti apa, nggih, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok terkadang dalam kehidupan sehari-hari itu kita lebih sering melihat penggunaan rata-rata. Nah, karena rata-rata ini biasanya ini merupakan apa ya, eh, gambaran umum yang paling cocok untuk menggambarkan suatu sebaran pusat data. Nah, rata-rata ini juga eh, sangat konsisten kalau misal kita melakukan eh, penarikan sampel secara berulang, misalkan sampel eh, penarikan sampel yang pertama nilai rata-ratanya 6, kemudian penarikan sampel yang kedua nilai rata-ratanya 5 dan seterusnya. Nah, itu nilai rata-ratanya itu akan tetap konsisten uh, bers- uh, terletak antara nilai 5, 6 atau 7. Nah, sehingga nilai yang konsisten itu dapat memprediksi suatu populasi dengan baik. Makanya kenapa kok kita lebih sering menggunakan rata-rata sebagai nilai gambaran suatu pusat dari sebuah data. Tapi rata-rata ini juga ada kekurangannya gitu Bapak Ibu. Kalau misal terkadang dari suatu sebaran data ini uh, terdapat suatu nilai ekstrem, yaitu nilai yang berbeda sendiri, berbeda atau nilainya itu jauh berbeda dengan nilai-nilai pada umumnya di data tersebut. Misalnya kalau kita dalam penggunaan median, misalnya jika kita melakukan pengumpulan data terhadap data mengenai pendapatan masyarakat di desa A misalnya. Nah, rata-rata pendapatan di desa A kan ada 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Nah, tiba-tiba ada satu orang di desa tersebut pendapatannya itu ekstrim. Misal 50 juta dalam sebulan. Nah, kalau kita mau memakai rata-rata kan mungkin eh, sangat eh, besar sekali gitu Bapak Ibu untuk mewakili eh, gambaran umum terkait pendapatan yang ada di desa A ya. Mungkin lebih baik menggunakan suatu media atau nilai tengahnya langsung. Nah, kalau kita menggunakan nilai tengahnya langsung, mungkin akan memperoleh nilai median sekitar 3 atau 4 juta untuk mewakili gambaran umum pendapatan yang ada di desa A. Mungkin salah satu contoh penggunaan median seperti itu. Kemudian untuk modus ini kan merupakan nilai yang sering muncul gitu Bapak Ibu. Nah, untuk modus ini biasanya kita gunakan saat data itu eh, dalam bentuk kualitatif misalnya. Misalnya dalam suatu produksi baju misalnya di toko A. Nah, kira-kira berapa sih produk baju, ukuran baju yang paling laris atau yang paling oleh masyarakat misalnya ukuran baju L misalnya lah kurang lebih seperti itu jadi ukuran baju L ini paling sering dibeli oleh masyarakat ya modusnya itu berarti baju yang berukuran L kan datanya bersifat kualitatif misalnya ukuran baju L, M, S dan sebagainya. Terus untuk simpangan baku atau ragam. Nah, ini kan merupakan suatu ukuran untuk mengetahui sebaran suatu data terhadap nilai pusatnya. Nah, ini biasanya digunakan dalam bidang industri contohnya untuk eh, terkait quality control atau kualitas suatu produk misalnya. Nah, jika kita ingin menjual suatu produk minuman misalnya, kalau misal kita dari beberapa minuman
total semua minuman yang telah diproduksi. Kira-kira kalau misal penyebaran volumenya misal setiap minuman kan ada batas volumenya misal diproduksi dalam kurung 100 mili misalnya. Kalau nilai penyebaran suatu volume pada minuman tersebut lebih dari 100 mili misalnya ada salah satu produk ternyata produknya sama mesinnya terisi 200 mili. Nah, ini kan dapat mengidentifikasi bahwa terdapat penyebaran data yang sangat besar terhadap nilai pusatnya sehingga dapat diindikasikan bahwa apakah mesin tersebut itu rusak atau tidak karena menghasilkan nilai produk yang cukup lebih tinggi dibanding produk-produk pada umumnya. Nah, kurang lebih seperti itu kena terkait contoh dan penggunaan aplikasinya. Nah, untuk penggunaannya mungkin tergantung situasi dan kondisi ya Bapak Ibu. Kalau misal median mungkin kita maaf untuk rata-rata mungkin penggunaannya kita ingin mengetahui suatu nilai tengah atau nilai pusat data. Kalau median itu terkait nilai tengah yang tidak ada nilai apa uh, jika terdapat nilai ekstrem mungkin lebih cocok menggunakan median atau modus kita ingin mengetahui paling banyak data yang muncul atau paling banyak apa sih produk yang dibeli dan sebagainya kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu kalau menghitung SKM apakah digunakan modus dan lain-lain? Karena biasanya menggunakan rata-rata saja. Seperti ini. Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atau SKM ini, proses penghitungan nilai dilakukan menggunakan rata-rata. Setiap unsur pelayanan diberi skor berdasarkan penilaian responden menggunakan skala 1 sampai 4 berdasarkan Permen-Pan RB nomor 14 tahun 2017. Namun dalam tahapan selanjutnya, yaitu untuk menghitung IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat unit kerja secara keseluruhan, perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata terimbang. Hal ini karena setiap unsur pelayanan memiliki bobot yang sama atau telah ditetapkan secara proporsional agar masing-masing unsur memberikan kontribusi yang adil terhadap nilai akhir IKM. Nah, dengan menggunakan rata-rata tertimbang ini, setiap unsur pelayanan dikalikan dengan bobotnya, lalu dihasilkan jumlah untuk mendapatkan nilai IKM total unit kerja. Nah, izin share screen ya, Pak Sis. Oke, oke. Monggo, monggo, Mbak. Eh, apa terkendala sebentar? Ini misalnya contohnya untuk menghitung IKM. Nah, ini kami menggunakan data dummy seperti ini. Nah, dalam pengolahan SKM ini digunakan rata-rata, yaitu tiap unsur layanan dihitung rata-ratanya, lalu dicari juga nilai tertimbangnya untuk mendapatkan IKM total. Nah, dengan menggunakan rata-rata tertimbang ini, setiap unsur pelayanan dikalikan dengan bobotnya ya. Lalu dihasilkan lalu hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai IKM total unit. Nah, nilai ini yang kemudian dikonversikan menjadi skala 25 sampai 100 dan dikategorikan dalam tingkat kepuasan seperti sangat baik, baik, kurang baik atau tidak baik. Nah, ukuran pemusatan lain seperti modus dan median pada umumnya tidak digunakan dalam
perhitungan IKM. Nah, karena fokus utama survei adalah mendapatkan nilai rata-rata tertimbang dari seluruh unsur pelayanan. Meski demikian, modus atau median tetap dapat digunakan sebagai analisis tambahan untuk mengetahui kecenderungan jawaban masyarakat, misalnya unsur mana yang paling sering dinilai puas. Seperti itu. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan SKM dan IKM unit kerja menggunakan konsep rata-rata khususnya rata-rata tertimbang seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir yaitu tadi dari kecamatan bagaimana cara menghitung sampel untuk survei. Nah, sebenarnya itu tergantung dari tujuan surveinya. Secara umum ada beberapa metode untuk menghitung sampel yaitu ada Slovin dan juga Cochrane. Nah, tapi untuk Slovin itu lebih sederhana dan mudah digunakan, sedangkan untuk Cochrane itu digunakan ketika terdapat informasi tentang proporsi atau karakteristik populasi. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang ini kita tidak perlu menghitung secara manual, yaitu ada di Google terus untuk menghitung jumlah sampel. Misalnya kita tinggal mencari aja jumlah populasinya. Misalnya kita menggunakan jumlah penduduk Kecamatan Subangbahu. Ada 50.276. Terus untuk tingkat kesalahannya kita gunakan 5% yaitu 0,05%, 0,05 atau 5%. Kemudian kita klik hitung sampel dan jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 397. Kemudian untuk Cochrane kita coba juga di sini untuk confidence levelnya itu kesalahannya itu 5%. Kemudian untuk estimasi proporsinya 0,5 dan populasi size-nya kita gunakan 50.276 dan diperoleh sampel size-nya sebanyak 381. Nah, tapi jika yang kita gunakan adalah mencari sampel untuk survei SKM, maka kita mengikuti aturan dari Permenpan RB, yaitu Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Nah, di sini kita menggunakan penentuan sampel menggunakan Morgan and Creci, di mana di sini sudah terdapat jumlah sampel yang ditentukan untuk populasi sekian. Misalnya kita menggunakan jumlah penduduk Kecamatan Kebangbahu 50.000 sekian. Berarti untuk jumlah populasi 50.000 kita dapat menggunakan sampel sebanyak 381. Mungkin seperti itu saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, terima kasih untuk rekan-rekan statistisi. Jadi ini mungkin ada hal yang baru begitu, Ge. Eh, Cara menghitung sampelnya bagaimana. Ternyata ini sudah ada yang di ini, yang apa namanya, eh, yang ditetapkan begitu ternyata gini, yang sudah diarahkan oleh Kemenpan RB dengan dengan cara apa tadi Morgan Kretschy gitu. Nanti mungkin bisa dilihat kembali apa namanya Permenpan RB-nya, mungkin lembarannya karena biasanya yang mengatur detail begitu lembarannya banyak, nanti bisa di review satu-satu begitu ya Bapak Ibu. Nggih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Eh, ini sebentar, ini ada, oh tapi sudah ini sih. Bentar, Bapak Ibu
ini sebenarnya ada pertanyaan lagi, tapi mohon maaf. Ini karena ini harinya pendek, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi mungkin ini akan kita apa namanya bantu jawab di eh, di sesi berikutnya. Nah, begitu nggih, Bapak Ibu, nggih. Di sesi berikutnya. Jadi eh, sesi apa namanya? Sesi bebas ini rencananya ini kan eh, dibagi menjadi 5 begitu nggih. Jadi 5 sesi begitu nggih. Pada hari ini kita sampai di sesi ketiga. Nah, karena besok ini hari libur gitu nggih, bukan hari non kerja, hari Sabtu dan Minggu, jadi mungkin akan ada jedahnya begitu. Mungkin akan ada pemberitahuan lebih lanjut, ada surat undangan lagi begitu nggih. Besok akan disampaikan mungkin dari rekan-rekan statistisi. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas atensi yang diberikan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, bisa mendukung dan memberikan wawasan baru bagi kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN pemerintah Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu sekalian, eh, saya mohon izin untuk undur diri begitu, nggih. Sampai jumpa lagi di acara bebas sesi keempat dan lima begitu, nggih. Nanti insya Allah ini kalau yang di sesi 4 dan 5 ini nanti praktikalnya lebih ke data-data digital begitu nggih Bapak Ibu nggih. Monggo nanti bisa diikuti, bisa disaksikan dengan seksama. Insya Allah nanti bisa memberi manfaat kepada kita semua. Baik, saya izin untuk menutup acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk menutup Zoom-nya.